Selamat pagi saya ucapkan. Sebelum kita melakukan aktivitas kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Kami bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu urapi kami agar memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga urapi agar apa yang menjadi isi hati Allah pada pagi hari ini Hamba-Mu dapat sampaikan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Pada pagi hari ini saya mendapat judul untuk renungan pagi ini adalah perbuatanmu diuji. Ya, setiap perbuatan kita pasti diuji. Kita buka dulu dalam kitab 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Tuliskan begini. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Latar belakang ayat ini adalah kisah seorang ibu yang bernama Hana, istri dari Elkana. Hana ini tidak mempunyai anak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan selalu direndahkan oleh salah satu istrinya lagi dari Elkana yang bernama Penina. Tetapi ketika Hana Tuhan karuniakan anak, Hana mengingatkan melalui ayat ini sebagai seorang anak Tuhan tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Jangan ada perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Dan Tuhan menurut ayat ini uji setiap perbuatan kita yang kita lakukan. Di salah satu ayat lagi di dalam perjanjian baru, di Yakobus pasal 3 ayat 2 tuliskan begini. Sebab kita semua bersalah dalam segala hal. Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat, perhatikan ini, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya apa? Orang yang tidak salah dengan perkataannya disebut sempurna dan dapat mengendalikan perbuatannya. Apa yang dilakukannya dapat dikendalikan. Ada sebuah ungkapan yang buat saya itu luar biasa juga. Wow. Begini. Our words created our world. Artinya apa? Kata-kata kita menciptakan dunia kita. Bahkan setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan juga. Ingat, di dalam Efesus 2 ayat 10 tuliskan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang baik itu. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu kodratnya kita. Dan bersyukur karena itu. Makanya kehidupan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan itu akan diuji oleh Tuhan. Kita lihat berikutnya dalam surat dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ada dua kelompok bahan yang diuji oleh api. Yang pertama adalah emas, perak, dan permata. Emas maupun perak sebelum menjadi emas adalah bongkahan yang tidak menarik sama sekali setelah air raksa dikeluarkan. Tapi ketika dibakar oleh api, emas atau perak itu akan menjadi murni.
Nggak ada lagi kotoran di dalamnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Juga permata. Permata dibentuk, dihasilkan dari panas dan tekanan di mantel bumi istilahnya. Jadilah permata. Ketika diuji oleh panas dan tekanan, bukan jadi hancur, tetapi menjadi sesuatu yang mulia. Kelompok bahan yang kedua adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Dan ketika ketemu dengan api, jadi abu. Kedua-duanya kelompok bahan itu diuji oleh api. Tapi satu kelompok bahan yang bertahan dan menjadi mulia. Pertanyaannya, apakah setiap perkataan dan perbuatan kita selama kita hidup disebut mulia berdasarkan bahan-bahan tadi? Semua perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, akan Tuhan uji. Seperti kata Efesus tadi katakan, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kepada siapa? Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, sesama anak Tuhan, dan sesama manusia. Hari ini, marilah kita melakukan perbuatan baik, sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa Surgawi yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pagi hari ini. Biarlah lewat renungan pada pagi hari ini, kami memahami bahwa kami diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Walaupun ada orang-orang yang mungkin menyakiti kehidupan kami, tetapi kami mau belajar untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Juga kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, jaga dan lindungi kami, berkati kami. Dan biarlah dalam setiap hari kami ini, dalam hari ini khususnya, kami akan bertemu dengan orang-orang yang tepat dan momen-momen yang tepat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.